Oh iya Gurunda, ada 3 cewek yang ngaku-ngaku digoda Gurunda. Iya, biar saya jelaskan di sini sekalian klarifikasi saya. Jadi gini teman-teman sekalian, pasti saudara-saudara udah tahu Bang Suma orangnya seperti apa. Jangankan kalau yang dibilang menggoda itu, saya santer kali menggoda Pak siapa yang Pak orang Lamsen. tua kita, Lamsen. Tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa sih Bang Suma ngotot kali mensyahadatkan saya, menjadikan saya seorang mu'alaf? Apakah kalau saya sudah bermu'alaf, Bang Suma mau menikahi saya? Gitu. Itu kan namanya jebakan Batman kan gitu ya. Padahal ini Gurunda, ini kita bahas itu ya Gurunda ya. Insya Allah mau tuh gimana maksudnya Gurunda? Insya Allah mau itu tuh sampai dia bawa mimpi itu. Jangan lagi. Padahal malam itu, bentar. Padahal malam itu, Aki Juma sudah ngomong udah jangan dibahas itu. Sedangkan kamu baik sama orang Islam aja kamu digoreng. Apalagi kamu seperti ini, kan begitu Aki Juma malam itu kan? Kok bisa sekarang yang di framing itu Aki Juma dibilang penggoda? Seperti menggoda siapa? Lina atau siapa tadi itu? Ya itu itulah si Sulastri itulah. Dina. Ya Allah, saya bilang, kok nggak malu ngomong seperti itu loh. Oh iya Gurunda, ada 3 cewek yang ngaku-ngaku digoda Gurunda. Iya, biar saya jelaskan di sini sekalian klarifikasi saya. Jadi gini teman-teman sekalian, pasti saudara-saudara udah tahu Bang Suma orangnya seperti apa. Jangankan kalau yang dibilang menggoda itu, saya santer kali menggoda Pak siapa yang Pak orang Lamsen. tua kita, Lamsen. Saya acap kali menggoda beliau, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya ikhlas menjadi menantumu, kan gitu. Siapa lagi yang biasa saya goda? Pak Martenale, Lamsen Naibaho, Ibu Uti pun kadang Vivo juga saya goda. Terus ada alasan saya kenapa. Misalnya saya di Komal Oten, saya kan paling sering dimusuhin di sana, di kick, dinaikkan, lalu kemudian di mute dan seterusnya. Nah, trik yang saya gunakan pada saat itu adalah merayu atau mencandai salah satu dari mereka gitu, dengan cara bersiul, dengan menyebut namanya beberapa kali. Ternyata itu dianggap sebagai hal yang serius. Padahal saya yakin dia pun tahu aku tuh orangnya kayak apa gitu loh. Cuman bercanda, itu yang pertama. Kemudian mereka memfitnah. Apa fitnahnya? Bang Suma itu sudah menceraikan istrinya. Kemudian dikarenakan Bang Suma kedapatan selingkuh dengan seorang dokter di mobil pribadinya Bang Suma. Akhirnya Bang Suma sekarang nikah sama dokter itu. Ini kalau saya laporkan ini bahaya ini. Videonya masih ada. Dia fitnah saya menceraikan istri, kemudian kedapatan selingkuh. Ini perkara besar sebenarnya. Ini perkara besar. Kemudian ada lagi yang memfitnah saya, menggoda, merayu. Demi Allah, chat kalian yang menggoda saya itu saya masih simpan loh. Jangan sampai saya kehilangan akal sehat, saya permalukan gitu. Tapi kalau terpaksa saya akan buat YouTube, ya biar chat kalian itu ke saya itu kutampilkan semua. Kalian merayu saya, kalian yang menggoda saya, kalian yang ingin menjatuhkan saya. Ada chatnya, saya nggak tahu kalian dapat nomor saya dari mana. Nah, terkait dengan yang satu ini ya, oknum, ya saya udah sebut nama yang sekarang lagi pansos dengan menggunakan nama saya. Itu saya nggak pernah DM, lillahi ta'ala, nggak selamat dunia akhirat. Saya nggak pernah DM, saya nggak ada nomor kontak dia, saya nggak tahu Facebooknya dia, saya nggak tahu Instagramnya dia, saya nggak tahu Telegramnya dia, saya nggak tahu nomor WA-nya dia, nomor teleponnya dia, nomor rumahnya, nomor sepatunya, nomor apanya pun saya nggak tahu. Yang saya tahu siapa yang paling vokal, yang paling sering didatangi oleh Oten, saya di situ pasti ada, gitu. Saya pasti ada di situ. Nah kemudian ketika saya naik di Komal tersebut,
Waalaikumsalam. Tahu-taunya tahu-taunya orang ini kepincut. Iya, gimana Din? Gimana Dinda? Ana izin ngomong sebentar aja ya, 1 menit. Iya, silakan. Nanti silakan dilanjut lagi. Ana sudah nonton tadi full klarifikasi dari si Ica Janda Salome ini. Kalau saya kemarin sebutnya Janda Salemo ya, karena ingusan gitu. Kalau Salemo itu bahasa Minang, bahasa Indonesianya ingus. Maka saya panggil Janda Salemo. Tapi ada kawan-kawan kita yang Muslim yang bilang begini, Bang Tri ini asal ngomong aja. Padahal si Ica tuh sedang dekat-dekatnya dengan Bang Zuma, mau mu'alaf. Nah ini mungkin bagi kawan-kawan Islam, Muslim yang belum tahu kelicikan daripada Oten ini. Oten ini dari dulu memang kayak gitu. Cara-cara mereka tuh memang kayak gini. Mereka yang duluan mulai, habis itu kita yang difitnah. Di zaman Rasulullah kan enggak gitu juga. Rasulullah yang diperangi, kok Islam yang dituduh agama perang. Nah ini yang kemudian ditiru dan dilanjutkan secara turun-temurun sampai kepada generasi sekarang ini. Sampai kepada para jandanya juga. Nah terbukti hari ini. Itu yang mereka lakukan. Dan saya sudah buat video reaksinya ya. Ini besok saya tayangkan ini. Saya lihatkan ini ya, bentar. Nah, silahkan ya kawan-kawan, silahkan kawan-kawan yang belum tahu channel Bang Tri ini promosi dikit nih. Besok akan tayang video reaksi terhadap klarifikasi dari si Ica Janda Salemo ini. Nah, itu saja Gurunda. Yang penting kita tidak akan pernah nyerah. Dan saya dari dulu sejak Gurunda ini difitnah oleh si Rudi layar tancap itu. Siapa lagi semua yang Gurunda Fatimah sebutkan tadi, Fatimah sakit dia, saya selalu pasang badan insya Allah. Dan saya yakin betul, Anda yakin betul tidak hanya kita umat Islam yang akan selalu pasang badan untuk para mujahid ini, terutama para Gurunda ini, tapi Allah juga akan memilih orang-orang dari kalangan mereka yang akan juga pasang badan buat Gurunda. Salah satunya dari Bang Bobs. Saya udah tonton kok videonya dari tadi. Bang Bob itu adalah orang yang saya rasa dipilih oleh Allah untuk membela pasang badan kepada Bang Zuma juga. Dan itu sudah ada videonya ya. Nah, ini juga nanti kita masukkan potongan video Bang Bob ini yang sudah kalau Ana menyebutnya pasang badan juga buat Bang Zuma. Jadi kebenaran itu memang susah untuk ditutupi. Seperti susah menutupi kebohongan gitu ya. Oke, itu saja Bang Gurunda Zuma dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ke teman-teman saya ngomong dulu bentar ya. Jadi gini, teman-teman, kalau sampai masalah ini sampai ke hukum, saya ngakak gitu loh. Saya ngakak ya, dan tanpa pengacara pun saya siap. Karena bukti-bukti rayu-merayu itu ada chatting-chattingnya di saya. Kalau misalnya memang Anda butuhkan untuk saya permalukan, saya akan bongkar chatting-chatting yang menurut saya udahlah ya. Saya yang tahu itu, dan mudah-mudahan orang yang mendengarkan chatting-chatting tidak mengenakkan kalau sudah mau ranah merayu itu jangan lagi membuat sesuatu yang membuat Anda terkubur sendiri, Anda gali kubur gitu. Coba lihat ini teman-teman Muslim ya, banyak apologet wanita. Ada nggak satu orang yang pernah saya gombal, saya rayu, saya menyatakan cinta atau apa itu? Tunjuk badan kalau ada. Ku kasih hartaku semua lewat notaris gitu. Kalau ada gitu ya. Yang paling cantik lah. Siapa di apologet Muslim itu kira-kira? Ada nggak pernah saya japri menyatakan perasaan saya? Siapa kira-kira? Orang gosipin saya dengan Josel kemana-mana. Ada nggak Josel itu saya pernah japri gombal dia? Adek kamu lagi di mana? Bisa nggak kita? Nggak ada. Lillahi ta'ala. Sama Mbak D? Nggak ada pun juga. Iya. Oh, kalau saya sama Mbak D itu saya cuman katakan kepada dia bahwa Anda itu luar biasa gitu. Anda luar biasa.
Anda itu mendukung dakwah kami itu seperti Siti Khadijah, dan saya juga masih sendiri, Anda juga masih sendiri. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu di pelaminan, insya Allah saya siap. Aman kan? Aman. Aman. Saya ngomong sendiri. Saya ngomong sendiri, bukan dipaksa. Apakah kalau saya sudah bersyahadat, Bang Suma siap menikahi saya? Nenekmu kiper. Jadi imam saya. Sebagai muslim pasti saya katakan insya Allah. Kenapa? Sangat boleh jadi Anda benar-benar mu'alaf, tapi belum tentu Allah menjodohkan saya dengan kamu. Jangan kau permalukan saya depan umum dengan pertanyaan kayak begitu. Anda yang menjebak saya gitu loh. Nah sekarang permasalahannya, kalau Anda ingin membuktikan pernyataan insya Allah itu, silakan Anda bersyahadat sekarang. Berani nggak? Hayo. Kan pernyataannya kalau saya bersyahadat, apakah Anda ingin menikahi saya? Saya katakan insya Allah. Nah sekarang Anda lah yang menjadi, bolanya ada sama Anda sekarang. Coba Anda bersyahadat. Nah setelah Anda bersyahadat, kita serahkan kepada Allah. Kalau saya mau, ya jadi. Kalau saya nggak suka, karena Anda bukan tipe saya, lu mau memaksa saya. Kamu borgol saya untuk duduk di pelaminan. Jangan kelewatan dong sebagai perempuan, ya. Jangan rendahkan dirimu sebagai perempuan. Dan Islam itu tidak boleh kemudian menjadikan dasar pijakan hidayah karena kepincut sama seorang laki-laki. Harusnya saya yang ngejar-ngejar gitu loh. Kalau memang saya mau, jangan sampai saya buka-bukaan semua, kan tidak enak. Padahal malam itu Akhi Juma sudah apa? Ini cuma bercanda aja. Malah dia apa bilang? Enggak, ini serius ini, jangan dianggap bercanda, kan begitu Akhi Juma. Iya kan? Itu dia. Cobalah ya. Kalau misalnya ada teman WA, teman apologet internal Islam yang pernah saya goda, coba angkat tangan. Siapa dia kira-kira yang pernah saya rayu, yang pernah saya gombal, yang pernah saya kasih janji-janji manis, atau yang pernah saya pinjam duitnya? Cobalah angkat tangan, gitu ya. Iya, kalau ada perempuan kan biasa sisi gitu kan, pinjam duitnya dulu. Awalnya kayak gitu. Si Ica itu di awal dia ngerayu Bang Zuma kemarin, sampai dia melakukan klarifikasi tadi, itu belepotan terus ngomongnya. Iya. Tandanya memang hati dan mulutnya itu memang nggak baik. Masalahnya gini loh, Dek. Itu bisa terjadi. Saya bisa jadi beneran sama dia kalau ada bukti. Misalnya saya japrian atau saya DM-an. Ini nggak ada, wallahi. Tidak ada sama sekali saya komunikasi sama anak ini. Nggak ada, semata-mata di komal aja. Kok tiba-tiba nembak saya gitu loh. Ada apa ini? Dia yang nembak duluan. Iya. Itu bahasanya. Ada Itu apa bahasanya, gitu emang. loh. Makanya Lain nembak gitu loh. Aduh, lain cerita kalau japrian kita. Kalau kita japrian, Bang Zuma, yuk masuk di komal saya dong. Gini dong. Itu lain cerita. Tapi kan saya nggak pernah DM, saya nggak tahu nomor Anda, saya nggak pernah buka TikTok Anda. Tiba-tiba saya naik di komal. Saya pun naik di komalnya Dinda Jonathan itu untuk klarifikasi tentang pendeta siapa Kung King Kong, siapa? Kung Yin. Kuyong. Ya itu yang pas Afifah dulu itu. Pendeta Kunyuk. Gurunda. Ya. Ini Kanda Yonat mau ngomong dari tadi Gurunda Afwan. Kanda Yonat kalau buka tutup tadi dia. Biarkan saya puas. Itu pendeta kunying. Nah, itu saya ingin luruskan terhadap pernyataannya yang menghujat surganya Islam. Jadi saya jelaskan waktu itu di Islam itu begini, surganya begini. Nah, akhirnya giliran selesai saya ngomong, dia langsung bicara. Apa perkataan kalimat pertama? Kenapa sih Bang Suma ngotot sekali saya ingin mu'alaf? Kapan itu? Di mana saya ngotot Anda mau mu'alaf? Pernyataan saya yang kapan? Kapan saya bujuk Anda menjadi mu'alaf? Di mana itu kejadiannya? Kok tiba-tiba pertanyaan itu diajukan ke saya? Karena dia seorang wanita yang harus dihargai, maka saya mengatakan insya Allah. Kan gitu. Tapi sekiranya dia bertanya, Bang Suma, apakah benar setelah saya mu'alaf Anda akan makan babi?
Oh, masa iya saya mau mengatakan insya Allah? Itu gila namanya. Saya ini muslim, saya tahu hukum. Jadi ketika Anda mau mu'alaf, lalu kemudian Anda mengatakan persyarat menikahi Anda, saya katakan insya Allah. Dan sekarang coba Anda mu'alaf, berani nggak? Ternyata sudah sering anak-anak bilang, beliau sudah klarifikasi, saya tidak akan mu'alaf dan saya tidak ada punya niat untuk meninggalkan Yesus. Lantas pertanyaanmu itu untuk apa? Kalau kau sudah punya niat tidak akan menjadi mu'alaf, itu bukan pernyataan baru hari ini, tapi memang sudah jadi imanmu dari sejak dahulu. Terus kenapa kamu bertanya seperti itu? Itu artinya kamu ingin menjebak saya. Coba bayangkan kalau malam itu saya katakan, ayolah dek, silakan bersyahadat, besok pun aku nikahi langsung. Siapa sekarang yang hancur? Bang Juma. Saya katakan aja insya Allah saya hancur menurut mereka, tapi saya ada Allah. Saya ada Allah. Saya anggap ini hanya lelucon aja. Orang bilang ini bang, orang Japri, ini bang, bahkan sampai aparat pun nelpon. Aduh, jangan kamu pusing dengan itu semua. Itu bagi saya hanya roti jelai yang dibakar di atas teh kering. Gak ada apa-apanya bagi saya itu. Itu berita hoax. Gak mungkin saya mau menikah dengan tongkatnya Mak Lampir. Gak mungkin. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Bahkan ada pernyataan saya yang sempat digoreng kemarin, bahwa saya lebih pilih menikah dengan pohon pisang daripada saya menikah dengan wanita kafir. Si Rudi layar tancap tuh. Udah 2 tahun dulu. Iya, kan ada pernyataan saya. Bahkan saya bilang, kalau kambing dikasih lipstick, saya lebih suka daripada kalau saya disuruh menikah dengan wanita kafir. Saking rendahnya wanita kafir itu di mata saya. Dalam perspektif keyakinan ya, bukan dari makhluk Allahnya, bukan, tapi dari keyakinannya. Jadi jangan mimpi. Ya, kalaupun misalnya orang itu bersyahadat, lalu kemudian dia mau menikah, ya paling anak didik saya suruh, jauh beda umur dengan saya kok, dia masih anak-anak. Ya paling Dinda Kore saya kasih, atau siapa seger-seger saya kasih ya. Saya mau lapkan dua-duanya baru kunikahkan. Karena kita nggak level, jauh dari semua aspek, jauh. Ica itu yang saya nilai Gurunda, dia itu sok cantik aja karena enggak, bagi saya sedikit pun nggak ada cantik-cantiknya bagi saya. Dia sok cantik gitu ya, makanya sering open cam kan, ngerayu Gurunda gitu ya, open cam. Sok cantik aja dia, padahal gitu kan ya? Enggak. Kalau memang cantik dia luar dalam, kenapa dia ditinggal sama suaminya, masih hidup loh. Udah, jangan bahas itu. Itu internalnya dia, Dinda. Makanya gitu, jangan coba-coba bahas-bahas itu. Ntar kalau dibalas balik, hangus mereka itu. Iya. Jadi 2 menit lagi sebelum ke yang lainnya. Ini admin saya infokan bahwasanya ada yang atas nama Mbak D juga memfitnah saya katanya. Iya, Mbak D, inisial D, ya. Ada yang berinisial D juga memfitnah saya, mengatakan saya rayu-rayu dia. Waduh, gawat itu. Kalau sampai saya balik, parah itu, parah. Karena mohon maaf ya, saya harus katakan, saya minta maaf terlebih dahulu. Japrian kita masih ada. Oke? Orang pasti bisa tertawa terbahak-bahak kalau membaca Japrian itu. Siapa sang penggoda yang sebenarnya? Kan gitu. Nah, itu yang aku maksud Gurunda. Yang kedua tuh yang itu. Makanya tadi pada saat live, yang kedua itu yang dibahas Gurunda, karena dia yang terang-terangan, iya. Gurunda itu ngechat saya gitu loh. Itu bahaya. Dia japri saya pada berarti saat dia yang mulai sebenarnya Gurunda chatnya itu. Betul, dia yang mulai. Boleh, masih ada sejarahnya kok. Kalau berani kita buka-bukaan. Ceritakan aja Aki. Aki kan udah jangan. Aki, beliau pada saat ini, jangan dulu Satsuki, jangan dulu. Beliau pada saat live menceritakan saya nyimak. Ya, saya nyimak. Habis itu dia japri ke saya. Untuk apa dia japri? Untuk supaya mengelus-elus saya supaya saya tidak angkat bicara. Gitu. Saya menghargai beliau. Dasar ular bludak. Saya menghargai beliau. Saya masih menghargai beliau. Tapi kalau sampai ini masih digoreng, terpaksa japrian kita ya saya viralkan. Kan begitu.
Siapa yang menggoda, siapa yang Kalau menggombal, siapa yang kalau merayu. urusan Kan goreng gitu. menggoreng Bang Zuma itu serahkan ke Anda, kita. Baku kompor iya, iya. ada kompornya yang Saya bisa katakan hidup. gini, saya katakan gini, adik-adik sekalian, teman-teman Oten, insya Allah ya, kalau saya tetap waras, tidak gila, Anda tidak akan berhasil menjatuhkan saya dengan cara seperti itu. Enggak berhasil Anda. Kalau Anda ingin menjatuhkan saya dengan perempuan, saya sudah buktikan. Saya pernah didatangin di Santromi di Makassar 2 minggu oleh orang suruhan kalian, dan itu dikasih duit M. Bukan main-main itu. Itu serius. Apalagi kalau cuman modal paru burung disimpan di muka, itu enggak akan menjatuhkan saya tuh. Percaya deh. Anda akan tersungkur, jatuh sedalam-dalamnya. Jangan pernah Anda menggoreng saya, apalagi mengatakan saya tukang gombal, tukang merayu. Jangan pernah. Karena sesama muslim aja saya nggak pernah rayu. Apalagi kalau sesama kalian, enggak lah. Saya itu aktif menyayangi kalian, kemudian santun kepada kalian. Ya karena itu ajaran agama saya. Dan saya di mana-mana selalu panggil adik. Siapapun saya selalu panggil adik. Karena panggilan ade itu adalah wujud kasih sayang agama saya terhadap sesama makhluk. Ade itu panggilan sayang. Sayang dalam arti kata ya mengayomi, melindungi. Bukan panggil ade justru Anda berbunga-bunga, bahasa sendiri, kencing sendiri. Jangan. Orang baru nelpon, kau nelpon ke saya, WA ke saya, kamu yang basah. Ngapa-ngapain? Orang nggak ngapa-ngapain, situ yang basah sendiri. Gila. Malah nuduh saya, hati-hati loh ya. Malah kalian nuduh saya, hati-hati loh ya. Kalian nuduh saya gitu loh. Udahlah paru burung pipit pula. Iya deh, saya ada, alhamdulillah ya Allah. Ya. Dia yang nelpon, dia yang basah ya. Iya. Jadi Mbak D yang ada di hati ini japri saya. Loh, kok saya dibawa-bawa? Bukan Mbak D dirimu, ada Mbak D satu lagi yang wow. Tunggu, aku pengumuman dulu. Pelanggaran oleh Babri Channel. Itu udah biasa. Ana selalu melakukan pelanggaran di TikTok bukan ini. Mbak D dirimu. Bentar lagi di banned ini. Mbak D yang satu yang ngaku sebagai seorang praktisi hukum itu loh. Desi. Dirimu. Desi. Aduh, kok disebut namanya ya, Bang Juma, Gurunda Juma langsung saja, soalnya di bawah ini katanya takutnya Mbak D yang baik itu. Jadi Desi Ya, aja. bukan. Desi. Desi ya. Ya, jadi gitu ya. Mohon maaf Desi, yang ya. sebesar-besarnya Adek Desi, saya punya hak bela diri, adekku yang baik gitu ya. Ya terpaksa saya harus ungkap ini semua. Dirimu yang menjapri saya lebih dulu gitu. Saya nggak pernah sedikit pun punya niat menggoda ataupun merayu kalian, nggak. Iya. Si Cica itu Saya kan tanya, juga sedang saya tanya gini membela loh. diri, Bang Zuma. Saya tanya, Anda dapat nomor saya dari mana? Ada deh, kata dia gitu. Itu saya di DM 14 Januari 2023. Assalamualaikum. Terus dia manggil, beri salam, habis itu dia manggil. Saya tidak angkat. Gitu. Terus, aduh banyaklah, kalau saya bacakan jangan sampai saya permalukan saudara sendiri ya. Yang penting sadar diri aja lah. Sadar diri, tolong jangan fitnah saya. Kali ini saya maafkan. Sekali lagi saya katakan, kali ini saya maafkan. Tapi jangan diulang karena adik saya ini perempuan, tidak bagus. Kamu bukan lawan saya. Lawan saya itu cocoknya kayak Paul Zong, Saifuddin Ibrahim, itu lawan saya. Kalian bukan bom. Nah itu, kalau kalian adik-adik saya yang perempuan ini, meskipun beda keyakinan, saya menghargai kalian sebagai seorang wanita. Tapi tolong jangan fitnah saya, please. Karena dia menyadari dia tidak, itu siapa Bang Diana? Zuma ini bukan lawan dia, makanya dia lakukan cara ini, Bang Zuma. Dia jatuhkan dirinya, dia rendahkan dirinya. Itu kata Ica loh, bukan kata saya. Saya merendahkan diri saya, serendah-rendahnya. Kalau ada yang paling rendah, diri saya paling rendah demi menjatuhkan Bang Zuma. Nah, itu kata Ica sendiri tuh.
Tadi dia baru ngomong itu. Lalu dia sekarang jadi sedang ada ya, membela ada diri. gitunya ya. Ada kenyataannya kayak gitu. Ada. Masya Allah. Demi- Saya demi merendahkan diri menjatuhkan saya Gurunda. untuk membela Iya. Bang Zuma gitu. Ada itu. Untuk membuktikan kalau Bang Zuma itu memang suka ngerayu katanya. Ternyata kan Saya rayu Bang Zuma siapa? mau pancing. Saya Ada rayu satu lagi siapa? Gurunda. Yang satu Gurunda kan jadi ada Desi tiga, tadi. ada tiga. Ada karena Diana enak apa tuh? Febri. Diana Febri Gimana, itu juga gimana? ngaku-ngaku dirayu. Diana Febri. Siapa? Siapa? Diana Febri. Diana. Diana. Ya, Itu kalau itu saya Sri nggak kenal. Kandi itu, dia ngaku Itu ada Bang bawa-bawa Nandar tadi di situ tuh. Oh iya, Kalau ngaku-ngaku itu saya dia nggak di chat kenal. juga. Wah, itu berarti fitnah dia. Ada Saya videonya pernah- di saya itu Sebentar, akhir Jumat. ini yang tadi, Enggak. yang kemarin Ica, yang tadi sore Ica live itu ada yang record nggak sih Ikhwan? Kalau ada, ngomong dong. Ada itu di anu saya. Ya, ada. Di video saya Oh, Sugi gitu, reaksi. alhamdulillah. Siap. Di Sugi reaksi itu saya kasih judul Ica yang gatelan, Ica yang nembak duluan. Kenapa Bang Zuma yang difitnah oleh domba betina? Itu judulnya itu. Kalau tempatnya Ica sekarang standby siap, semua tuh yang rekam. Di tempatnya Basin juga ada. di Ini Akang juga saya ada. ini saya cari nama Diana di kontak saya yang muncul Dina Mariana, Ica. Dina Lorenza. Gak ada dia, gak ada. Diana. Dono. Terus Itu aja yang ada di Diana. Bukan Dina, Diana Febri. Dia ngaku juga tadi, saya juga dirayu katanya gitu. Iya. Di mana? Di mana saya Iya, rayu orang- dia? ngaku Di laut. Dengerin videonya di tempat saya itu. Coba Ustaz Sugi diputar videonya Ustaz Sugi. Iya, jadi Gurunda kan apa namanya? Kalau Gurunda kan dapatnya cerita-cerita dari orang. Nah, sebenarnya pas tadi di roomnya si I itu Oh, ada waktu di tiga, Komal itu. ada dua orang lagi yang ngomong Gurunda itu goda-goda gitu dibilang. Waktu di gitu. ini disaksikan semua orang kok waktu di Komal. Waktu Iya. gimana Dek Desi? Gimana Dek Diana semalam? Gitu-gitunya dibilang rayu, ya ampun. Wih, gimana kalian itu tidak babak belur dengan laki-laki hidung belang kalian? Sedangkan Bang Zuma yang jelek begini, siapa miskin begini, hanya karena bersiul kalian kesemsem. Kayak mana dengan mereka yang sering bertemu dengan kalian dengan keyakinan dengan kalian, satu gereja dengan kalian, satu tempat ibadah, satu agama dengan kalian, ganteng, cakep, orang kaya, pantasan kalian itu jadi bulan-bulanan. Makanya Sama tadi mereka. Ica ngaku Bang Zuma, dia kan udah cerai sama suaminya, tapi meskipun udah cerai, Pasti dia karena zina. iya, dia tetap masih ada ketika suaminya membutuhkan dia. Begitupun sebaliknya ketika dia butuh suaminya, suaminya tetap ada juga katanya. Itu dia sendiri yang ngomong loh. Tadi Waduh, kacau. Nah, nanti aku Saya- breakdown itu, nanti aku breakdown. Aki hancur, Bang kan, Tri, hancur, ini aku kan. mau ngomong dulu ya. Kalau Bang Tri Ah, ngomong Oke, nih, silakan, bedanya. silakan. Saya udah puas ya. Saya sudah puas katakan saya tidak pernah merayu, saya tidak pernah menggoda, saya tidak pernah kemudian ada niatan 0,0 sekian persen terhadap teman-teman Kristen untuk saya rayu, untuk saya goda, untuk saya jatuhkan, atau ada niatan untuk gimana caranya menjatuhkan ini ya, kita goda. Lillahi ta'ala, saya nggak selamat dunia akhirat kalau ada niatan saya menggombal, merayu untuk menjatuhkan kalian, atau untuk membuat kalian bersyahadat jadi mu'alaf. Lillahi ta'ala, nggak selamat dunia akhirat. Saya murni apologet, saya murni kemudian berdakwah. Anda mau beriman itu Allah yang menentukan, bukan saya. Saya udah sumpah loh ya. Ini sumpah adalah sesuatu yang paling berat, yang finish dalam kehidupan saya sebagai seorang muslim. Kalau saya udah bersumpah berarti itulah yang titik terakhir. Dan saya katakan kalau saya pernah punya niatan untuk memualafkan seorang wanita sehingga saya gombal, saya celaka dunia akhirat. Camkan itu, dengarkan itu. Saya ulang, demi Allah, kalau saya punya niatan menggombal seorang wanita untuk memualafkan, merayu dia, supaya dia mu'alaf, merayu dalam arti kata agar pura-pura mencintai dia, pura-pura suka sama dia, demi Allah, wallahi, tallahi, saya tidak selamat dunia akhirat. Kalau pernah, masih kurang. Kalian masih mau menggoreng. Jadi ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh Adinda Ica itu ungkapan omong kosong itu. Ungkapan yang tidak beralasan, ungkapan pepesan kosong yang mempermalukan dirinya. Saya tahu kok serangan-serangan dari Oten terhadap beliau ini. Kasihan juga beliau ini. Sehingga demi untuk menyelamatkan nyawanya yang tinggal sedikit saja oleh karena serangan bertubi-tubi, saya yang kemudian disalahkan
Anda yang nembak saya kok, bangga dong saya. Kalau hari itu saya Bang minta Bob juga berapa bilang duit, gitu kamu tadi. berani lamar saya? Nah, kan kewalahan juga. Jadi itu ya Bang teman-teman Bob juga muslim, bilang gitu. jangan juga saudara-saudara muslim jangan nambah-nambahin. Ya, muslim kadang-kadang juga muslimin nambah-nambahin ini. Masuk di komalnya mereka, kemudian oh iya, Bang Suma ada japri loh tentang kamu. Dia juga apa sih yang kayak gini-gini? Siapa itu, Bang? Ya, gak perlu Siapa, Bang? yang kayak gitu-gitu hanya untuk mendapatkan jempol dari orang-orang oten tuh? sebelah sana. Iya Bang Suma pernah cerita loh tentang kamu. Aku gini, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Saya itu pusing dengan saudara-saudara saya sendiri. Gimana saudara-saudara saya ini bisa hidup bahagia? Ngapain saya pikirkan kalian? Oten-oten ini ngapain saya pikirkan masalah cinta, masalah perasaan. Lawang anak saya bilang aja, nah ada seorang wanita, anak saya sudah nggak bicara saya dalam seminggu. Apa tak lagi teriak-teriak kayak begini di komal. Ada yang kayak gini. Bayangkan anak gadis saya sampai hampir 2 pekan tidak mau bicara sama saya. Coba, gara-gara kasus ini. Ya, jadi jangan terlalu berperasaan yang aneh-aneh. Kamu belum tahu aja. Kalau ketemu langsung dengan saya, kalian jijik. Kalian jijik lihat saya. Saya orangnya kasar. Ya, kasar, hitam, ya suka makan orang. Jadi nggak mungkin lah orang yang secantik beliau itu yang begitu dia live semuanya diperlihatkan kinclong. Nggak mungkin dia mau sama saya. Nggak mungkin. Saya ini orangnya jelek, makanya Kasar saya pakai apa masker Makassar? terus. Karena kalau saya buka masker kalian Kasar akan apa menjauh. Makassar, Bang Suma? Gimana? Kasar apa Makassar? kasar. Jadi teman-teman muslim nggak usah ramaikan komalnya. Kita ini Betul, apologet. Islam Kristen bukan tentang percintaan. Wah, kalau ada Mbak Ica naik, wah semua ramai-ramai mau dengar gosip bahasa yang nggak usah ngapain. Apologet, kembali kepada niat awal. Makanya saya tidak pernah gubris. Baru malam ini saya gubris karena kebetulan judul daripada konten saya adalah menjemput hidayah, minta kawin, ayam lonro. Nah itu, lihat aja channel saya sekarang. Lihat channel saya. Sebelum saya live masuk ke sini, judul saya sudah siapkan. Menjemput hidayah, minta kawin, ayam lonro. Kan gitu ya. Ala ayam, cuman ayam yang kayak gitu. Bangun pagi-pagi cari jodoh. Bangun pagi-pagi turun dari kandang langsung kejar jodoh. Itu ayam namanya, ayam. Manuk. Oke. Ya, jadi sepikan roomnya mereka, jangan lagi ke sana ke situ untuk bahas-bahas itu. Alhamdulillah teman-teman kita sudah pada turun di TikTok. Jadi jangan lagi ke roomnya mereka bahas-bahas saya. Kalau kalian ke sana nonton komalnya mereka bahas-bahas saya doakan kalian bintilan 2 hari. Oke, silakan teman-teman, silakan dilanjut. Oke, tunggu dulu. Ini si acunnya mana, Wi? Ya. Ini kita juga harus waspada itu. Kenapa dia kok ini? Pokoknya kalau dia masuk lagi, saya turun Kojul. Aneh. Bukannya mau nanya. Nggak, lu tadi mau ngomong apa, Bang Nandar? Iya, jadi sepikan roomnya Oten ya. Jadi gini, Gurunda izin berbicara ya. Dulu kita itu respect karena saya baru pertama kali kolaborasi dengan Gurunda Juma ya. Setelah sekian lama, baik di Zoom, di mana saya jarang banget istilahnya bertemu satu komal, berdebat lawan Oten itu jarang, hampir tidak pernah ya. Cuma dulu kita sempat mengapresiasi, oh ini kok ada channel Oten yang netral, yang sportif, yang apa ya, berlaku adil gitu. Sampai kita maraton 2 hari itu. Berdebat dengan Oten di roomnya Ica itu sangat kondusif. Saya nggak tahu kok tiba-tiba jadi begini alurnya. Ya mungkin dia dalam tekanan itu Bang Nandar. Iya, Sehingga seperti itu. Jadi sekarang aja tadi saya kan bilang, ayo debat sama saya, 3 lawan 1 saja nggak apa-apa, langsung diturunkan saya. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang Muslim jangan ramaikan lagi room Ica, jangan ramaikan lagi room Ica karena yang dibahas itu saja dari kemarin tuh. Masalah emang patah hati mungkin yang bersangkutan ya dibahas itu. Memang dia berada di bawah tekanan kayaknya Bang Nandar. Kemarin kan Bang Slayer juga sudah ingatkan, Ica, kamu sudah ngomong kayak gini sama Bang Zuma, kamu udah siap nanti abis ini diajar sama orang-orang Oten. Iya kan Bang Slayer ya? Iya. Yuk, aku dengar. Jawabnya apa Iya. coba? Oh siap. Saya tidak peduli. Apa Iya, kata saya nggak orang? peduli katanya.
Saya setuju. Ya, itu Sekarang resiko terkontaminasi. Sekarang sudah roomnya sudah nggak lagi seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin kan bagus. Saya baru ngomong, ayo debat Torosoki, Mikana 3 lawan 1 saya nggak masalah. Langsung saya di kick. Gak bilang maaf kayak nggak bilang mohon ini, langsung di kick saya. Jadi sudah hilanglah kepercayaan kita. Jadi jangan lagi diramaikan roomnya Ica itu. Coba Anda lihat ke sana, itu gosip-gosip semua. Kayak terima kasih itu aja sih. Oke. Sip. Ya, ini Aku kayak sekarang ya. Sama kayak yang kita lakukan Ini malam keras ini. nih, ini keras ini. Ya, silakan Apalagi? Bang Gores. Silakan Bang Nah, Gores. ini pertamanya begini sebenarnya. Pertamanya gini. Jadi yang pertama kali aku apa ya namanya tuh supaya bikin si Ica ini tuh nyadar posisinya supaya nggak dihajar terus-terusan sama Tritung tuh kan aku tuh. Pertama yang di roomnya Kandayonat, baru lari ke di roomnya Ica waktu itu. Itu 2 hari kemarin. Dia itu menekankan ini Gurunda. Insya Allah mau. Nah, itu di situnya. Aku udah bilang itu posisinya gini. Ini juga untuk kaum muslimin ya. Cowok itu beda sama cewek. Cewek kalau nolak cowok, mereka bahasanya nggak dijaga. Ah, nggak mau gua, nggak suka, jelek. Ah, mana mau gua sama lu, najis. Ah, jijik gua nggak sama lu. Kalau misalnya ditanya yang seperti itu, mau nggak sama saya kayak gitu. Kalau cowok, cewek nanya kayak gitu, mereka tuh nggak akan keluar kata-kata kayak cewek yang kasar begitu. Pasti cowok tuh ya insya Allah jikalau memang jalannya ke sana ya ayo ya jangan saya lah atau gimana gitu. Pasti menolaknya tuh sehalus mungkin tanpa merendahkan martabat cowok. Itulah yang Gurunda perlihatkan ke Ica, kan insya Allah mau gitu. Yang menarik dan yang gua nggak suka itu Ikhwani Fisabilillah dan Gurunda, kenapa gitu? Kan opsinya tuh ada 2 tuh kalau insya Allah mau. Ya itu pertama jaga perasaan. Dan yang satu lagi itu ya serius kan gitu. Nah kenapa? Kalau misalnya serius Icanya ngomong yang nggak tahu nanti ke depannya gimana. Kalau misalnya itu adalah jaga perasaan, kenapa Icanya bilangnya begini gitu ngeframe-nya tuh. Oh ya berarti kita cukup tahu aja Gurunda itu semacam kayak gitu tuh ya kita cukup tahu aja. Itu seakan-akan menggoda. Nah kayak gitu kenapa kesana gitu loh. Kenapa dibawanya ke sana? Itu yang aku kesel gitu. Makanya aku tuh hajar terus di situ tuh. Lah memang jaga perasaan memang tabiatnya cowok gitu untuk menjaga kan gitu. Tapi si Icanya kok aja ya kalau misalnya cuma jaga perasaan doang ya itu berarti bercanda. Kalau bercanda ya berarti memang cuma goda-goda. Nah, semacam kayak gitu bahasanya walaupun dia tuh belibet ngomongnya. Cuma aku nangkep maksudnya ke sana. Terus akhirnya dia kekehnya di situ itu kan mau ngeframe Gurunda banget tuh. Akhirnya keluarlah sebuah kata-kata yang seperti ini. Jadi pas dilihat kalau misalnya beneran tulus gimana? Itu dari saudaranya sendiri gitu. Nah, ini jadi kayak gini. Karena menikah. Nah, ini juga ya, ini nanti topik berikutnya cinta itu nggak ada yang tulus, Kalau semua bersyarat. Seandainya dia tulus, lu mau. Kan? Kalau kan kita kembali lagi sama yang Maha Kuasa. Jangan kita berasumsi bahwa gua nggak mau nih, nanti ujung-ujungnya mau. Gua mau nih, ujung-ujungnya nggak mau. Saya nggak mau begitu. Saya tidak akan mau mengeluarkan statement bahwa aku mau dan aku tidak mau gitu. Nah, ini Ca, maksud gua tuh ini loh. Mungkin DM itu keluar karena posisi lu yang begini gitu loh. Yang nge-DM lu orang-orang Kristen yang takut lu berpindah seperti bini gua itu, mereka tuh pengen kata-kata lu yang tegas. Enggak, selamanya gua akan tetap memilih Yesus, gua nggak akan mau kecuali Gurundanya masuk Kristen. Nah, harusnya tuh lu ngomongnya begitu. Salah, nggak bisa lah. Aduh. Nggak bisa dong. Sekarang gue bilang sama lu coy, kecuali nih kan gue dibilang, gue ini kan dunia coy, wajar gue pengen gak boleh, harus milih Yesus, harus yang seiman sama kamu. Gitu. Gak bisa, kalau misalkan kalian bilang misalkan kamu harus tegas begini, kamu terbaik buat kamu. Iya, tetapi kalian nggak boleh mengatur hati orang gitu. Kalian bukan Tuhan yang bisa mengatur hati orang gitu. Kalau misalkan kalian bilang tegas lah Cak begini, ya kita kan harus ini juga gitu. Nah kan terserah kita mau seperti apa. Ya itu cuman kalian tuh harus ya. Kalau kalian memang ini kalian kasih masukan aja, nggak usah bilang kamu harus bilang begini. Itu kan urusan orang sendiri gitu. Bagaimana
Tuh, jadi di situ titik permulaannya tuh. Ica Ya, tuh jadi nggak apa ya? Nggak kuat nggak bisa untuk tegak. ditolak Gurunda, intinya ke situ Iya, gitu. iya. Sehingga Kalau kalau bisa saya ditolak ya lihat Gurunda itu- harus jelek namanya. Kalau saya Gitu lihat tuh Ica artinya. benar-benar suka sama Bang Juma. Kalau saya lihat itu makanya Betul. dia itu nggak berani memastikan itu. Saya misalnya tetap cinta Yesus, dia nggak berani memastikan. Kan begitu Itu. tuh tadi tuh. Iya. Itu di videonya di mana Slamet? Ada dong di aku di ini Nanti lu di kirim ke WA perbedaan cara menghadapi musibah Kristen versus Ya, iya. Islam itu menitnya 1 menit ya. 56-11. Ya udah. 56 Hmm. menit Nanti lu WA 56 detik 11. Yuk. Nah, itu Oh, jadi gitu. awal mulanya tuh di situ yang aku nggak suka itu. Kalau misalnya memang nggak jadi, ya udah terima aja, nggak usah ada omongan aneh-aneh ke Gurunda. Ya berarti Gurunda cuma merayu-rayu doang, berarti Gurunda cuma goda-goda. Nggak boleh kayak begitu. Berarti terima. Nggak selalu apa yang lu mau itu lu dapatkan. Itu intinya. Si Acung Nah, kemana si sekarang- Acung? Pokoknya Bang Gores. Semua kan si udah jelas Acung tuh, tandai jadi ya. udah damai. Yang Muslim juga. Bang Ya, Gores. ya itu juga, yang itu juga aku udah ngechat di grup kan, Kang kawan gitu loh. Iya, Rasanya nggak ada ya. Acungnya mana? nggak tahu mana ada nggak kalau Acun. Ya kita kembali ke Acun aja lah. Ini berarti Ya, ya. udah tutup ya Ikhwan Fisabilillah. Gurunda juga udah menyatakan statement dan semua itu Si Acun udah kalau nggak ada apa-apa naik, lagi. aku Nggak turun perlu berapa? dibahas. Aku bosan juga. Oke, Si Akang Acung Satria mana ya? tandain. Si Acung Ya. tandain ya. Kang Kores katanya dia kan di Bali tuh, coba ya. Kalau dia kemudian dengan rela hati memberikan KTP-nya, bukan Iya, memberikan sih, makanya aku memberikan nunggu dari Bang Handi. Kalau misalnya Bang Handi ini, Kasih alamatnya. Tapi- Ya, gerak. tapi kalau aku dia nunggu dari tidak Bang Handi setuju, dulu nomor sama KTP-nya. Kalau memberi saya udah alamat. ada, baru kita yang di Bali gerak. Oke, Iya, yang punyanya tapi kalau Acung coba dicek dulu VT-nya udah dihapus atau belum? Coba lihat dia beneran Nah, hapus atau coba, pergi coba. jalan-jalan tuh. Ya, Coba lihat. pokoknya jangan sampai ada yang mempermainkan agama Islam sehingga nanti kita yang digoreng loh. Wah, gini. Kakak bayar selusin gitu. Apaan tuh Ustaz Sugi? Oke, Ya, Acung udah ya. hapus semua videonya dibilang nih ya dari si Oke. Titi Embun. Tinggal tahap berikutnya nih, dia mau memberikan Oh. alamatnya sama KTP-nya enggak. Kalau misalnya enggak, berarti perlu perlu dipertanyakan nih, hati-hati nih. Iya, enggak. Iya, tahap berikutnya itu ini Kanda, sampai ke sertifikat mualafnya itu keluar gitu. Nah, iya. Sama ini juga Gitu Ivan, ini posisi ya perbedaan aku sama Gurunda nih. Aku kalau live 100, Gurunda kalau live itu 1000 gitu. Nah, sekarang aku yang live 100 ini aja, chat-chat untuk menggoda itu banyak banget yang masuk. Yang kemarin aku posting tuh, itu Gurunda aku tuh kalau ada yang aneh-aneh langsung aku posting, aku jadiin konten gitu. Yang nawarin badannya, lalu menawarkan lubang belakangnya, lalu mau menawarkan juga uang 1 juta. Itu ke Kores ada dan nyata gitu. Dan itu dari Belakang wanita-wanita agama sebelah Lihat sendiri. Apa kabar belakang Guru Kanda Yonat? Apa kabar Aki Bantri, Aki Julius, Tatsugi? Apalagi Gurunda gitu loh. Ini ada nih Bang Kores cerita ini nggak apa-apa ya. Ini 1.300. Jadi kan sekarang itu zaman kasih paham. screenshot. Ya, sekarang itu zaman 300 nih, screenshot. udah 4.000 nih kalau ditotalin sama YouTube. Oke, ini aku jelasin ya, ini pengalaman nih. Sekarang itu kan zaman screenshot dan screen recorder. Jadi kita harus waspada dan hati-hati ya. Ini pengalaman kemarin ada yang namanya Amoy, nggak apa-apa saya buka aja nih ya. Dia bilang, oh punya Bang Nandar ini kecil, kata kecil. Oh, kata siapa? Lo bilang punya saya kecil, punya saya ini besar, katanya gitu kan. Coba lihat, gitu. Oke, saya liatin. Emang Bang Nandar berani liatin? Berani. Kata siapa? Nggak berani. Akhirnya saya foto tuh otot saya. Track gitu kan. Kecewa dia. Oh itu mah bukan itu loh. Emang ente pikirannya kemana gitu. Jadi pikirannya dia itu, mohon maaf Mr. Penis gitu. Apa Jakar gitu kan. Loh seandainya saya ngirim beneran waliyauzubillah gitu. Oh pasti digoreng itu. Reputasi saya habis babak belur itu kan. Hati-hati. Jadi buat debater muslim hati-hati ya. Kalau ada otan atau siapapun hati-hati tuh. Jadi saya kirim tuh otot saya gitu. Masih ada itu cetannya nggak saya hapus karena untuk menjadi barang bukti ya.
Kalau misalnya ini macam-macam ini, buktinya ada, cetannya nggak saya hapus itu. Saya kirim nih foto otot saya, gede kan? Wah, kata dikiranya mau ngirim apa gitu ya. Nih otot saya gede kan? Oh, jadi pikirannya dia itu dikirim malah tital. Enak aja lu, emang gua laki-laki apaan? Seandainya dikirim, wah itu Ustaz Sugi, coba kalau saya kirim yang misalnya itu ya. Wah, saya Misalnya musuhin. Ini Wah, apa-apaan itu kau ini? hancur Pasti itu. saya hajar sendiri. Nggak peduli saya. bukan hanya Ustaz Sugi, pasti digoreng oten itu. Wah, Nandar ternyata, wah habis sudah saya, udah reputasi. Makanya hati-hati nih. Gini Kanda Yonat sama Satsugi, kalau aku sih mikirnya ya itu bukan framing. Kalau misalnya melihat perlakuan wanita-wanita Kristen terhadap terhadap mujahidin Muslim itu apa? Mereka itu memang birahi dengan apa yang kita ucapkan dengan persona kita. Mereka tuh birahi. Betul. Itu bukan. Jadi memang pure mereka itu begitu gitu loh. Ya makanya itu kan saya Jadi kemarin jangan tuh dibilang nanya, mereka mau menjebak. Bang Kores. Kemarin tuh kan saya ngomong juga sama si Ica. Kenapa sih cewek-cewek oten itu suka sama debater Muslim, sementara cewek Muslim nggak ada yang suka sama debater Kristen, kan gitu saya kemarin tuh. Iya betul. Betul banget. Itu dia. Jadi gini ya, saya sering menggemborkan bahwa jangan pernah punya prasangka baik kepada kafir, terutama kafir-kafir yang debat ini ya. Tetap harus ada prasangka buruk terhadap mereka, suudon. Tanamkan sifat suudon kepada mereka. Karena kalau kita tidak punya sifat suudon kepada mereka itu bahaya. Karena mereka itu diperintahkan untuk licik seperti iblis. Ya, tulus seperti merpati. Itu. Ayat itu yang harus kita hati-hati ya kepada saudara-saudaraku sekalian. Makanya tetap waspada gitu loh. Baik, Oke. sahabat-sahabat, sedikit lagi dari saya boleh ya? Tetap waspada karena memang cewek-cewek yang ada di dunia Kristen Iya. ini birahi semua kepada muslimin itu, Ikhwan, terutama kita di sini gitu. Lanjut Guru. Iya, saya. Birahi dalam arti Silakan, kata Gurunda. semangat gitu ya. Jadi gini, saya pesan kepada Dinda Ica gitu ya. Sudahi deh bahas-bahas tentang saya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada lagi teman-teman Kristen kita yang naik membahas saya, jangan kepancing. Udah sudahilah ini semua gitu ya. Mari kita berdialog tentang agama. Jangan membahas tentang perasaan lagi gitu. Apalagi ungkapan adik saya yang selalu mengatakan, ya hanya kami dong yang tahu perasaan kami berdua. Jangan bawa-bawa kayak gitu. Seakan-akan kita itu ada hubungan gitu loh. Saya jadi geli mendengarnya. Seakan-akan kita itu pernah japrian, seakan-akan kita itu pernah menyatakan sesuatu. Jangan. Saya mohon dengan sangat janganlah hanya karena ingin mendapatkan jempol dekat dengan Bang Suma kemudian mengatakan sesuatu yang membuat saya merinding dan geli gitu ya. Jadi adik saya mohon jangan lagi bahas-bahas tentang ini ya. Tolong kalau misalnya ada yang dengar sampaikan ke Dinda Ica. Sudahilah, ini hanya merupakan sesuatu yang menurut saya lelucon gitu ya. Jadi tidak perlu dibahas-bahas. Kamu kalau ditanyai tentang Bang Suma juga kelihatannya kamu serius sekali gitu loh. Seakan-akan kita itu udah 5 tahun kenalan, seakan-akan kita itu udah puluhan tahun kenalan dan kayak pacaran betulan kita ini cara Anda menjelaskan gitu. Saya sih mau Bang Suma itu apa yang ada dalam hatinya ya sama seperti saya dalam hatiku ini. Kenapa bawa hati saya? Emang lu tahu hati saya? Ya, jadi janganlah gitu ya. Seakan-akan ini sesuatu Itu yang kapan ngomongnya Gurunda? Aku nggak sering. tahu. Seakan-akan hal ini adalah sesuatu yang mengasihkan loh buat kalian gitu. Seakan-akan ini adalah sesuatu yang membuat kalian itu mendapat keuntungan besar gitu loh. Padahal saya Ya karena memang buktinya saya dunia hotel itu nggak memang pernah mau itu. merespon itu semua karena saya anggap ini adalah lawak-lawakan kalian. Ya, saya malah berpikir Dunia negatif open gitu loh. fantasi. Kalian mencoba untuk menjebak saya. Kalian bersandiwara, naik di komal, terus bahas-bahas saya. Itu hanya untuk menjatuhkan saya. Karena kenapa? Yang tahu kejadian yang sebenarnya itu saya. Nah, sekarang saya angkat bicara ini. Janganlah bawa-bawa saya. Kalian kan tidak tahu
perasaan Bang Suma kepada aku dan perasaan aku kepada Bang Suma kan kalian tidak tahu, tapi kami. Wah, celaka ini bahasa kayak gini. Aduh, Janganlah, ini nyawa aku geli Saya banget. nggak pernah DM, saya nggak pernah WA apalagi ya. Jangan. Seakan-akan kita itu Jijik kali dengarnya. apa ya, kayak artis yang terkenal kemudian tiba-tiba ada kesandung masalah, kita ini wah udah euforianya sudah sangat luar biasa. Jangan menjatuhkan diri Anda dengan cara-cara kayak begitu ya. Saya menghargai, saya mengasihi sampai-sampai jangan kita ini satu marga, jangan bikin malu saya, begini. Wah, ngapain kau sibuk dengan saya? Emang saya ada apa dengan si Ica? Harusnya Mbak Ica itu, Ade Ica itu tampilkan japrian saya kalau ada gitu loh. Tampilkan, jangan euforianya seakan-akan kita itu dekat sekali. Wah, kalau ku dengar ini orang kok kapan saya kenal sama dia kok kayak kita itu udah lama kali pacaran gitu loh. Tampilkan di depan publik. Ini loh, tahun sekian saya dijapri sama Bang Suma. Geli, dada Ini loh, geli. bulan kemarin saya dijapri, saya dirayu. Nah, itu yang harus diperlihatkan ke halayak banyak supaya mereka ini tersadarkan. Oh, ternyata Bang Suma itu betul-betul menggatal ya, menggila ya. Gitu. Jangan seakan-akan kita ini Bang Suma ini benar-benar pernah dekat sama Ade Ica, tapi Ade Ica ini nggak pernah tampilkan. Mana itu japrian? Kalau hanya di Komal, hanya di Komalmu atau di Komalnya Dinda Nandar, orang nilai itu masa iya sih? Cuman segitu doang. Itu yang aku Mbak Ica kasihan sampai tuh ke itu situ Gurunda ya. gitu loh. Nah, tampilkan dong. Saya aja ketika mendengarkan Anda bicara, loh, ini orang kapan ya? Kok saya akrab kali gitu loh. Saya aja dengan dengan Mbak D, saya itu begitu dekatnya. Sampai sekecil-kecilnya saya tahu tentang dia. Saya nggak pernah se-euforia bagaimana. Dia juga tidak pernah kayak mana kali sama aku kan. Santai aja kami. Lah situ, kalau memang Bang Suma itu tidak ke saya, ya harus dong, wajar dong kalau saya itu kemudian begini dan apa-apa sih lo. Sandiwara lu kacau, tahu nggak? Ya, acting lu garing buat saya. Orang lain mungkin menilai caramu menyampaikan, orang lain mungkin menilai caramu berbicara. Wow. Tapi saya itu garing, tahu nggak? Iya. Saya selalu cari tempat sampah untuk muntah loh ketika saya mendengarkan itu. Bener. Ini bagi yang Ditambah belum lagi, Iya, masa ngechat lagi nggak ada yang pernah. naik. Telepon nggak begini, pernah, begini. main bareng nggak pernah. Terus dibilangnya deket itu. Itu gimana caranya coba? Ayo dong Iya, wanita-wanita. Oten yang Heran bisa saya. melakukan itu. Iya. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang seperti kita, oten-oten profesional yang bisa melakukan itu. Saya masih ingat ya, ini bagi yang baru, kawan-kawan yang di TikTok ya. Kalau di dunia per-YouTubean udah lama. Bang Zuma ini udah difitnah sekian kali dulu dengan si Fatimah Sakib dia, itu juga di action ya sama Bang Zuma. Gini juga, buktikan kalau saya pernah chat dengan Anda, langsung si Rudi layar tancap buat video. Dia bikin suara dia dengan istrinya ngomong mesra-mesraan. Seolah-olah itu adalah Bang Zuma dengan betul. perempuan itu. Itu. Iya itu juga lucu. Yang pas Gurunda masuk dia bilang apa Gurunda? Gurunda masuk ke StreamYard-nya terus dia bilang apa Gurunda? Yang mana tuh, Dek? Yang si Fatimah sedekah itu. Iya, aku bilang pohon tuh, pisang itu. kapan kita kenal? Kapan kita kenal? Dia bilangnya apa? Dia bilangnya apa sampai Gurunda bilang gitu? Dia kan ngaku kenal, sudah pernah debat, akrab di WA, gitu Saya nggak loh. pernah debat sama Bang Zuma. Baru Ini kali kenapa itu, cewek-cewek dia Kristen kok ngomong, begini semua kelakuannya nyesok? Ada bahasa Iya, dulunya dia tuh kan- namanya ini Gurunda. sama Sok juga SKSD polanya. ya gitu. Sok kenal, sok Iya, dekat polanya nah, sama. gitu tuh. Kasih selera Ya, saya kira sama, sudah ya, pola yang teman-teman. dipakainya sama. Iya ya. Nanti Sama ya? datang nih para orang-orang yang suka ngomporin gitu ya, yang goreng-goreng. Emang polanya kayak gitu terus. Dulu kan si Oh, Fatimah iya. tukang Dinda kompornya ya Ica si udah Rudi layar ya. tancap. Kasus Gitu. ini kita tutup Mm-mm, ya. Aki Bagi saya Badri. udah selesai. Bener. Saya minta saya tahu kamu itu keluarga baik-baik, dari keluarga baik-baik, dari orang yang berpendidikan, orang yang punya nama gitu. Jangan permalukan keluarga kita dengan menggoreng-goreng nama saya. Udahilah itu. Kenapa? Karena itu sandiwara. Itu sandiwara yang kamu bikin sendiri.
lalu kemudian itu bisa membuat kamu jatuh dan juga keluarga kamu jatuh gitu. Ya, termasuk adesnya Mbak Desi, janganlah ditambah-tambahin. Waduh, kayak mana kau tambah parah lagi nanti. Janganlah ya. Kau tambah-tambahin lagi dengan aku juga dirayu. Aduh, nggak pantas sekali kau katakan itu. Ya. Apalagi Diana, apalagi ada lagi satu Elizabeth, siapa? Ada satu lagi tuh yang bahwa saya ceraikan siapa? Esther, kalau nggak salah Esther. Nah, itu dia mulut berubah. Itu nenek-nenek. Iya, iya. Dia bilang, ada semua menceraikan istrinya, kedapatan selingkuh di atas mobil dan seorang dokter. Ini cerita dari mana lagi didapat ini orang? Ada aja. Allahu Akbar. Jadi kita sudahi. Ya, Dinda Ica, tolong sudahi teman-teman Kristen yang lain. Jangan lagi kasihan, Ica-nya kasihan. Kasihan Ica. Tadi ada pertanyaan begini Aki Juma kepada Mikana. Mikana juga pernah dirayu Juma. Enggak lah, orang waktu masuk langsung saya kick katanya kan. Dia nggak sempat merayu saya gitu. Ada ya itu. ampun. Anjay. Gila. Dan gitulah. Manalah bisa orang sejelek saya ini merayu-rayu kalian. Kalian anak-anak Tuhan, saya anak manusia, nggak pantas lah. Ya. Nggak level kita. Kamu anak Theos, aku hanya anak manusia biasa. Aku hanya manusia biasa. Sedangkan kalian anak Theos, kan nggak mungkin. Ya, saya kira begitu teman-teman aja sekalian. aku enggak pernah. Iya, jadi Mbak D yang saya maksud itu tadi, Mbak D yang saya maksud tadi itu karena adik-adik saya di sini sudah menyebutkan, ya saya sebut aja namanya Mbak Desi. Saya baik sama dia, beliau juga baik sama saya. Mungkin hanya karena kondisi di komalnya si Ica sampai ada kalimat saya merayu, saya menggoda, padahal dia sadar kok dia orang terpelajar. Rayuan yang saya maksud, yang dia maksud itu adalah ketika di komalnya Oten saya naik, saya sebut-sebut namanya dia gitu. Ya, sweet supaya saya jangan diturunkan dari komal itu, maksudnya bukan merayu dalam arti kata oh sudahlah, saya sudah sumpah tadi kan, tidak mungkin saya mengulang lagi, itu udah cukup bagi saya. Kalau toh besok masih digoreng, ya itu derita kalian lah ya. Ya, derita kalian lah itu. Kalau nggak ada lagi berita yang bisa kalian bawa, berita yang bisa kalian bahas, mending kalian bahas Lukas 27 nomor 11. Itu lebih bagus itu kalian bahas. Atau bahas Markus 14 nomor 51, siapa laki yang lari telanjang gitu. Itu aja yang lebih bagus kalian bahas. Atau bahas Amsal 7 nomor 18 19, wanita yang punya suami memanggil laki-laki lain untuk bersenggama sampai puas sampai subuh karena suaminya ada di jalan. Nah, itu dia Berjalan lagi jauh. dipraktekin. Mending itu yang kalian bahas daripada kau bahas Bang Suma yang ceritanya itu tidak nyambung gitu loh. Seakan-akan aduh sudah. Please tutup kasus. Oke? Jangan karena kalian ingin penontonnya rame sebut-sebut nama saya. Udahlah.